Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa, saya Pendeta John Temar dari GPB Immanuel Singkawang, Kalimantan Barat. Kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca dapat tinggal dan dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-19 menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Beginilah bunyinya: Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Saat ini Bapak Ibu, ketika Amsal, penulis Amsal ini yaitu Salomo, dia mengerti tentang bahaya yang akan dihadapi oleh orang-orang muda. Ketika orang-orang muda ini memandang enteng tentang kebenaran, sehingga ketika bagaimana mereka menganggap enteng tentang kebenaran itu, maka perjalanan mereka akan terhambat dan juga tersandung. Kenapa tersandung? Karena mereka akan berhadapan dengan berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup yang berat, yang kemudian mereka tidak memiliki pegangan yang kuat. Sehingga Salomo kembali memberikan nasihat untuk mencari tentang hikmat itu. Bagaimana hikmat itu? Saya tertarik pada ayatnya yang ke-13. Ternyata salah satu hikmat yang kita bisa dapat dan kita raih, yaitu melalui didikan. Bahkan didikan ini bermacam-macam. Ada didikan formal maupun juga didikan secara non-formal. Didikan non-formal itu kita bisa dapat melalui pengalaman-pengalaman hidup, juga melalui wejangan-wejangan dari orang tua, maupun juga nasihat-nasihat yang terus-menerus kita dapatkan dari orang tua. Bahkan juga nasihat-nasihat itu kita dengarkan dari firman Tuhan atau gereja-gereja Tuhan yang terus mengkomandangkan itu. Sedangkan formal, bagaimana kita duduk di bangku sekolah, bagaimana kita duduk di dalam satu belajar bersama, memahami dan mengerti dalam sistem yang sudah teratur dengan baik. Itu artinya non-formal maupun formal menjadi tempat atau sarana bagaimana Tuhan berbicara dan menyampaikan tentang didikan-didikan itu. Inilah yang dimaksudkan oleh Salomo untuk setiap anak-anak, bahkan dari kecil sampai dewasa sekalipun, menjadi seorang muda, mereka harus duduk dan diam bersama di dalam memahami dalam didikan-didikan itu. Mereka harus memasang telinga mereka harus belajar dengan baik, mengerti dengan baik, sehingga di ayat yang ke-13 ini bahkan Salomo menasihati untuk didikan itu terus dipelihara dan dijaga. Kenapa? Karena didikan itu adalah hidup itu sendiri yang nantinya menjadi bekal yang terbaik untuk melihat tentang
masa depan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salomo sungguh memberikan perhatian yang baik terhadap anak-anak muda, tentang generasi-generasi muda. Kenapa demikian? Karena generasi-generasi muda ini adalah pilar-pilar yang nantinya menjadi pondasi yang kuat di dalam Tuhan atau di gereja Tuhan. Justru Salomo kembali menasihatkan supaya menjauhi orang-orang fasik. Kalau bisa dan sangat memungkinkan di ayat yang ke-15 ini, berusahalah untuk menyimpang atau mencari jalan lain untuk tidak berpapasan atau berjumpa dengan kefasikan itu. Itu artinya Salomo berusaha, atau penulis Amsal ini mengajarkan, carilah jalan Tuhan dan didikan Tuhan, agar kehidupan di masa depan terus mendapatkan perhatian yang baik dalam kasih sayang Allah itu sendiri. Kemudian di ayatnya yang ke-18 dengan yang ke-19, ini juga menarik bagi saya. Kenapa? Karena kemudian Salomo atau penulis Amsal ini membuat satu perbandingan bahwa orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sedangkan jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Yang berarti bahwa orang benar itu akan terus bersinar apapun bentuknya, apapun yang dia lakukan. Ketika ia takut akan Tuhan, ia boleh mendengarkan suara Tuhan, ia boleh mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari orang tua maupun lingkungan-lingkungan dan mendapatkan pendidikan yang baik, maka kehidupan yang benar itu akan terus mengikutinya dan dia akan terus bercahaya terang. Terbalik dengan bagaimana dengan orang fasik. Bagaimana mereka hidup, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Karena kehidupan mereka, kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Mereka menganggap tentang pendidikan, mereka kemudian menyepelekan nasihat-nasihat orang tua, mereka kemudian menutup telinga mereka, menutup mata mereka untuk tidak mau mendengar dan tidak mau melihat tentang kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui orang tua maupun juga pendidikan secara formal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjalanlah dalam jalan lurus. Dengarkanlah suara Tuhan, bergaullah erat dengan Tuhan. Maka apa yang disampaikan oleh Salomo untuk terus mencari hikmat, khususnya untuk orang-orang muda pada saat ini, maka langkahmu tidak akan terhambat. Maka engkau juga mampu untuk berlari dan tidak akan tersandung. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagia adalah kita yang bersama mendengar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama berdoa. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan pada saat ini, untuk malam hari ini. Engkau mengajar dan mendidik kami melalui Amsal, melalui Salomo yang menginginkan kami semua anak-anak Tuhan dalam didikan-didikan. Didikan itu berisikan tentang nasihat-nasihat. Didikan itu berisikan tentang kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus kami rasakan. Untuk itu ya Tuhan, apa maksud dari kehendak, apa maksud dari Amsal ini? Ia mengajarkan kami, ia mendidik kami agar kami tetap terus boleh berjalan. Dan kami bahkan mampu untuk berlari. Dan di sana Allah selalu menanti kami dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Saat ini juga kami akan beristirahat malam. Biarlah ya Tuhan ketika dalam lelap istirahat kami, Allah yang terus bekerja, Allah yang terus memelihara, sehingga dalam lelap kami mendapatkan tenaga, kami mendapatkan berkat Tuhan itu. Untuk itu ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, berkati kami semua umat-Mu Tuhan, agar kami selalu hidup dalam kasih sayang dan terang Kristus Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Demikianlah Night Call pada malam hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita.